tetap berdekat pada Tuhan. Kedua, pesan kedua, ketika Anda disakiti oleh negara, bangsa Indonesia, kepahitan. Yusuf juga kepahitan dalam keluarganya. Tapi Yusuf bilang apa? Mari dekat saudaraku. Dia peluk, dia cium. Artinya apa? Buang dendammu. Untuk itu kita dipanggil ada di rantau ini, American Dream. Tapi Anda jangan lupa asal usul Anda. Dan Anda warga negara surga punya kewajiban mendoakan. Perjuangan belum selesai, ada teroris di sana, ada radikalisme, ada intoleransi di sana. Banyak gereja, kelompok minoritas yang disegel karena dengan alasan izin. Itu tugas kita. Doakan bangsa kita. Bukan mendoakan biar mereka apa? Keluar dari tekanan, bukan. Tapi kita doakan agar kelompok minoritas sana kuat dalam Tuhan melalui tantangan itu. Sehingga mereka memperoleh apa? Karakter yang ilahi. Bukan mendoakan mereka lepas. Karena Cina juga demikian ditekan. Tapi karena ada penekanan itu sehingga tumbuh besar di sana. Amerika, Anda lihat sekeliling Anda bebas ibadah. Tapi bertumbuh gak? Semakin banyak gereja yang kosong. Itu yang pesan kita kemarin. Di dalam segala permasalahan hidup kita, itu kesempatan kita dibentuk memperoleh karakter. Karena di dalam masalah kita memperoleh ketekunan. Ketekunan memperoleh tahan uji. Tahan uji memperoleh karakter ilahi yang pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya harus review karena masih ada bendera di sini saya lihat. Tadi ada pengurus gereja bilang, Bapak kalau bisa pakai lagi kopiahnya. Siap Pak, saya bilang. Karena kopiah ini adalah lambang, bukan, jangan diklaim lambang Islam. Ini lambang Indonesia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini pesan kita dengan tema sumber kehidupan orang percaya. Yang kita ambil dari Kejadian 1 ayat 11 sampai 26. Kita sama-sama memproklamirkannya dengan secara responsorial. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 11 sampai dengan 26. Kita akan membacanya, memproklamirkan firman kebenaran Tuhan ini dalam ibadah kudus ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita memproklamirkannya. Saya akan membaca di ayat 11, kemudian direspon oleh Bapak yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang ke-12 sampai tiba kita di ayat yang ke-26. Sudah punya semua Alkitabnya, firman Tuhannya, apa? Yang tidak sempat, yang tidak bisa baca ada di situ. Tolong Ibu Gembala bisa. Jadi Kejadian 1 ayat 11 sampai dengan 26. Ini dasar renungan kita pagi ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang itu yang lebih besar menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala yang menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang
dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya ini firman-Nya. Berkaliatlah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata, dan segala jenis binatang liar. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung darat, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Cuma silakan duduk. Hari ini, pagi ini pesan Tuhan, saya meminta sedikit konsentrasi yang baik agar kita mengerti. Saya percaya kalau saya angkat grafik konsentrasi, saya percaya jemaat JKI di pagi ini konsentrasi yang paling level tinggi. Kenapa? Karena sudah kita beristirahat sepanjang malam, dan tadi pagi kita dibangunkan dalam tubuh yang sehat, dan sudah sarapan, ada yang minum kopi, teh manis, air putih. Saya percaya konsentrasi Anda ini di titik yang paling baik, dan kita akan menguraikan kebenaran Tuhan ini. Yang saya ambil tema yang kita buat tema kan, sumber kehidupan percaya. Ya, bagi orang percaya ada rancangan awal, rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal, pernah didistorsi, tapi rancangan itu akan dikembalikan. Kita akan buktikan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan sama-sama belajar dengan konsentrasi yang baik dan konsentrasi fokus kepada firman Tuhan ini. Saya tidak mau tidak ada yang mendapat ini, pesan ini. Percuma dikumandangkan firman Tuhan kalau hanya sekedar datang ke gereja, rutinitas, keluar, kasih. Tapi Anda mau belajar hari ini, pagi ini bersama saya, bagaimana rancangan awal Tuhan yang pernah didistorsi dan dikembalikan pada rancangan awal ketika Dia menciptakan manusia itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-11. Boleh ditampilkan? Kita sudah berdoa tadi. Saya kira kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengerti firman kebenaran. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu pada kami jemaat. Pagi ini, detik ini Bapa, kami mau fokus kepada firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Kami mau menguraikan bersama-sama Tuhan. Tapi pimpin kami semua Bapa untuk mengerti akan kebenaran ini. Pada hamba yang penuh keterbatasan, berbicara Tuhan, agar kami sama-sama memahaminya. Dan dengan pertolongan kudus, kami juga dimampukan bukan saja mengerti, tapi mampu mengaplikasikan setiap pesan Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bisa melihat alamat 11 ayat 11. Berfirmanlah Allah. Perhatikan kata-kata ini. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi
dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah kepada siapa? Kepada tanah. Ya, ketika kreatif diciptakan, kematian dari awal itu sudah ada. Di sini di ayat 11 Tuhan menciptakan, Tuhan berfirman kepada tanah, sehingga tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh. Kalau tumbuh-tumbuhan itu dilepaskan dari sumbernya, dia pasti mati. Karena sumbernya itu tanah, sumber kehidupan tanah, dia pasti mati. Sekali lagi, kematian diciptakan ada, created diciptakan, kematian ada. Tapi kematian ketika itu tidak ada kuasanya, ada di kaki kita. Tapi ketika ciptaan itu dipisahkan dari sumbernya, dia akan mati. Tumbuh-tumbuhan, sumbernya tanah. Angkat tumbuh-tumbuhan, angkat bunga yang sering ditanam oleh Pak Poli, pasti mati. Benar? Baik, kita lihat ayat 20. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkelapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan. Let the water produce. Allah berfirman pada siapa? Pada air. Sehingga ada binatang-binatang dalam air. Ketika ciptaan ini dipisahkan dari sumbernya, ikan dilepaskan dari air, mati tidak? Mati. Ini adalah kematian. Kematian itu ada dari awal. Kematian itu tidak berkuasa, sekali lagi. Urut-urutan biar Anda tahu, biar mengerti. Ada. Tapi ketika dipisahkan dari sumbernya, dia pasti mati. Ikan ciptakan dari Tuhan berfirman dari air. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah berfirman kepada siapa? Kepada bumi. Di pengajaran, saya nggak mau sekali lagi fokus. Allah berfirman kepada bumi. Ketika barang-barang binatang itu melata dipisahkan dari sumbernya, dia akan mati. Pertanyaannya, ketika Tuhan menciptakan biji matanya sendiri, gambar yang serupa dengan dia, yaitu kita manusia, Allah berfirman kepada siapa? Coba kita lihat ayat 26 biar kita paham. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung. Berfirmanlah Allah. Berfirman kepada siapa? Allah tidak berfirman kepada bumi. Allah tidak berfirman kepada air. Allah tidak berfirman ke tanah. Tapi Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Berarti sumber kehidupan kita bukan tanah, bukan bumi, bukan air, tapi Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Kebenaran firman. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita dipisahkan dari kehidupannya, ketika itu kita mati. Ya, ketika saat kita tidak taat dengan firman-Nya, di situ kita mati. Di situ kita dipisahkan dari sumbernya. Karena Allah menciptakan, let's make the man. Mari kita ciptakan manusia. Kita, Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Sumber kehidupan kita adalah siapa tadi? Allah. Tuhan. Bahan bakunya tanah. Tapi kita tidak ciptakan dari tanah. Kejadian 2 ayat 7. Sumber kehidupan itu Allah hembuskan dari dalam dirinya.
bukan dari tanah, bahan bakunya tanah, tapi tanah itu dihembuskan sehingga sumber kehidupan itu datang dari Dia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan napas kehidupan sehingga kita bisa hidup. Artinya ketika manusia itu lepas dari sumbernya, ketika di saat kita tidak taat, kematian ada pada kita. Kematian kita aktifkan kembali. Mari kita lihat. Kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada Kejadian 27, siapa yang membunuh manusia? Siapa yang membunuh manusia? Manusia itu sendiri. Karena dia mengaktifkan kematian itu. Di situ perintah yang pertama sekali. Adam dan Hawa, jangan kau makan bunga di tengah ini. Tapi Adam dipengaruhi kebohongan, raja kebohongan iblis. Dia tidak ikut perintah Tuhan. Di saat kita tidak taat, disitulah kematian. Engkau pasti mati. Surely you will die. Kau pasti mati. Di situ Tuhan bilang, ketika kita tidak taat, di situ kita mati. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah Engkau mati. pada saat engkau melanggar firman itu, di situ engkau mati. Surely you will die. Kau pasti mati karena kau menebas sumber kehidupan itu. Kau lepaskan sumber kehidupan itu. Di situ Tuhan bilang, ketika engkau tidak taat, engkau pasti mati. Engkau aktifkan kematian itu. Paham? Jangan letter-let. Engkau aktifkan kematian itu. Sehingga kematian itu berkuasa. Maut itu berkuasa. Karena kita mengaktifkan kembali maut itu. Dengan tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena di saat kita tidak taat, disitulah kita mengaktifkan kematian itu sendiri. Surely you will die. Pastilah engkau mati. Tuhan tidak dapat menarik firman-Nya. Pemazmur katakan, you put your word above your name. Kamu letakkan perkataanmu di atas namamu. Tuhan gak bisa bohong. Gak bisa bilang, aduh kenapa kau manusia enggak, aduh kau makan itu, aduh adalah kita kondisikan kembali. Enggak gitu. You put your name, you put your word above your name. Udah terlanjur Tuhan bicara keluar, Tuhan gak sanggup meng-cancel. Surely you will die. Perkataan Tuhan di atas namanya. Setiap itu sudah keluar, gak bisa dicabut. Kecuali harus ada yang dikorbankan. Kematian telah aktif kembali. Maut telah ada bersama kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Saudara yang terkasih, kematian ada dua fase. Sekali lagi, kematian ada dua fase. Fase yang pertama, ketika kita dipisahkan dengan hadirat Tuhan. Itu kematian secara rohani. Kematian kedua, Kejadian 5 katakan manusia hidup 930 tahun. Di situ Tuhan. Kematian yang kedua, tubuh dipisahkan dengan roh. Itu kematian kedua. Dan kita akan mengalami itu. Kita sudah mati, sudah dipisahkan dalam hadirat Tuhan.
Dan kita juga mati secara fisik. Karena kematian sudah kita aktifkan ketika kita tidak taat kepada perintahnya. Tangkap Bapak Ibu, kematian ada dua. Ketika kita dipisahkan dengan hadirat Tuhan. Dan Kejadian 5 dikatakan manusia hidup 930 tahun. Dan di situ juga manusia mati secara fisik. Tubuh dipisahkan dengan roh yang dihembuskan Tuhan itu. Sehingga kita mati. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu ini untuk kita sama-sama mengerti hadirat berbeda dengan kehadiran. Ya, hadir berbeda dengan kehadiran. Hadir attendant, kehadiran present. Present of God, countenance to countenance, face to face. Itu yang dimaksud hadirat. Kita bisa sama-sama hadir di gereja ini. Tapi tidak semua orang mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengalami datang sama-sama di gereja dalam ruang yang sama? Ada orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat countenance to countenance, face to face. Kalau Anda datang ke gereja tidur, bagaimana bisa merasakan hadirat Tuhan? Nonsense. Manusia yang sedikit berpangkat mengunyah permen pun Anda tak siap begini. Tapi ketika Tuhan kita undang di sini, Anda bisa tidur. Bagaimana Anda bisa merasakan hadirat Tuhan? Ini pengajaran bagi kita. Ketika kita masuk dalam ibadah kudus, rasakan hadirat Tuhan. Contoh, saya waktu Jeden wisuda bulan kemarin beberapa itu di UCR, Universitas California, ada teman saya juga yang sama mengantar anaknya, saya mengantar anak saya. Tapi setelah saya masukkan Facebook, dia bilang, dia teks, "Loh Pak, kok saya nggak lihat Bapak? Saya hadir loh situ Pak. Jam berapa? Jam 2. Saya hadir loh jam 2 yang sama." Dia sama saya sama-sama di gedung, tapi saya nggak merasakan hadiratnya dia. Karena gedungnya besar, nggak ketemu dia, sama-sama dalam gedung. Kira-kira demikian, paham nggak maksud saya? Kira-kira demikian yang dimaksud hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Attendant is not present. Present, countenance to countenance, face to face. Itu yang dimaksud hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Kalau kita melihat, saya percaya bagaimana ketika Yesus berkorban karena kehadirat Tuhan sudah diambil, sudah dipisahkan dari kita. Harus ada pengorbanan yang besar agar rancangan awal itu kembali kepada awal, yaitu kematian. Kita pijak kembali di kaki kita, kita bikin tidak berkuasa. Makanya Paulus katakan, "Sengat! Di mana maut sengatmu?" Itu bahwa dimaksud kematian ketika Tuhan Yesus berkorban. Kematian tidak berdaya. Tapi Tuhan Yesus harus mengorbankan. A dikorbankan A, B harus dikorbankan B. Artinya ketika Tuhan mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita, dia harus mengorbankan bahwa Bapaknya, kehadiran Bapaknya harus dicabut dari dia, dipisah. Dan
Alkitab mencatat, nggak pernah Yesus berteriak ketika disiksa tubuhnya. Tunjukkan kepada saya di mana dia berteriak. Dia sangat takut, momok, ketika dia akan dipisahkan, ketika dia akan dijauhkan, bapaknya akan memalingkan muka dari dia. Ini yang dia takutkan. Kematian ini, kalau fisik, nonton apa itu? Passion apa? Perhatikan, dia nggak pernah. Tapi ketika dia tahu akan dipisahkan, papanya akan menolengkan, memalingkan muka terhadap dia, karena dosa saya, dosa Anda akan ditimpahkan pada dia, sehingga bapaknya melihat begitu kotornya ini, dia memalingkan. Di situ dia yang paling dia takutkan, menjerit. Matius 26 ayat 39. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Berseru di apa? Dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Father, why have you forsaken me? Bapak, kenapa kau tinggalkan? Father, why have you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan? Di situ, perhatikan, di situ Allah menjerit. Dia nggak pernah menjerit karena Allah memalingkan muka, karena begitu kotornya dosa kita dilimpahkan kepada Dia. Di situ dia menjerit betul-betul. Itu bukti nyata. Bapak Ibu, ketika dia mengalami hematohidrosis, dalam kitabnya dikatakan kalau bisa jauhi ini, jauhi dari ibu. Dia nggak takut sama mati disiksa. Dia paling momok yang paling sekali lagi, momok yang paling ditakuti Tuhan ketika dia dipisahkan dengan hadirat bapaknya. Saya pertama kali datang ke Amerika ini tahun 2000. Saya mau ilustrasikan dengan sesederhana mungkin. Tidak ada tempat yang paling nyaman ketika kita berada di hadirat Bapa. Itulah tempat yang paling nyaman ketika ada hadirat Bapa pada diri kita. Saya datang tahun 2000 di sini. Richard waktu itu masih kanak-kanak, umur 4-5 tahun. Hari kedua saya di sini, dia sudah masuk sekolah. Hari pertamanya saya masukkan. Saya antar sendiri. Ibu Gembala ada di rumah. Saya antar dia. Saya belum tahu bagaimana cara penjemputan anak, karena saya belum mengerti tempatnya luas di mana, tempat tunggunya di mana, bubarnya. Saya lepaskan Richard. Oke, Abang, nanti Papa jemput. Tapi di mana jemput saya nggak tahu. Kebetulan dia waktu itu ada di Montreal, di taman kanak-kanak Montreal. Nah, setelah pulang rupanya telat saya menjemputnya. Nah, waktu jemput saya bingung di mana ini. Rame, masing-masing jemput anaknya. Mobil berkeliaran. Saya cari Richard. Dia rupanya kehilangan saya juga. Sudah berdiri di pojok begini. Menangis. Udah gini dia. Akhirnya saya lihat dari jauh. Mata saya dan mata dia kontak. Richard. Dia, Papa. Dia lari. Kejar saya. Stay there, enggak apa-apa. Gitu, ketakutan dia pikir di mana. Dia peluk saya peluk dia. Nangis dia. Begitu dia nangis, rupanya parkiran jauh di mobil, agak jauh. Saya gendong ke mobil, itu nangis, saya biarkan dia dengan ranselnya yang gagah berani itu. Akhirnya sewaktu mau tertidur dia. Apa artinya? Yesus seumur hidupnya
enggak pernah dipisahkan dari hadirat Bapaknya. Tempat yang paling nyaman, tempat hadirat Bapa. Itu juga dirasakan dia. Saya hanya mau ilustrasikan bagaimana tempat yang paling nyaman bagi kita di hadirat Bapa di surga. Sekali lagi, Yesus menjerit ketika, perhatikan, saya nggak peduli pendeta kalian di mana, saya perhatikan di ruangan. Perhatikan, tempat yang paling nyaman adalah hadirat Bapa. Yesus sudah pernah lepas dari hadirat Bapa. Tapi ketika dosa kita untuk menebus kita, dia mengalami dua fase. Dia harus dipisahkan dari hadirat Bapa. Bapaknya menoleh, nggak mau lihat dia lagi. Dia menangis. Father, why have you forsaken me? Jesus say, right? Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Hanya itu dia menjerit dadanya. Bapak, dia mengalami hematohidrosis. Saya mencoba tahu hematohidrosis, pernah saya terangkan dulu. Kalau Bapak masih ingat, hematohidrosis menurut penelitian seorang dokter besar psikologi itu stres tingkat yang paling akut, stres yang paling paling tinggi. Diteliti berbagai dokter. Fredrik sama berapa itu lagi? Saya mencoba baca buku. Tidak pernah ada dari penelitian manusia mampu pada tingkat level tertinggi itu. Hematohidrosis. Kenapa? Karena ketika manusia stres, belum sampai ke tingkat itu, ada dua: bunuh diri atau gila. Yesus nggak pernah bunuh diri. Yesus tidak pernah gila. Dia lewati itu semua. Amin. Luar biasa. Kenapa? Karena disitulah ketika dia mengalami hematohidrosis, peluh bercampur darah keluar. Is the Bible say. Bukan saya katakan, cuma diteliti oleh para pakarnya. Manusia, sekali lagi manusia tidak bisa sampai ke level tinggi itu, pasti mengalami bunuh diri atau gila. Tapi Yesus mengalami itu semuanya. Yesus mengalami semuanya. Semua itu dialami Yesus. Setelah itu dia pun jantungnya kolap dan mati. Ingat, kuasa kebangkitan kepada kita. Setelah dia mati dan bangkit, untuk apa? Biar saya dan Bapak kembali merasakan hadirat Tuhan. Setelah dia mati, bangkit, saya dengan saudara tidak dikungkung lagi ibadah dalam satu ruangan ini dengan format-format yang ritual. Banyak gereja yang mengutamakan format-format liturgi yang wah sekali, tapi isinya sebenarnya bukan itu. Liturgi-liturgi yang wah sekali. Terjebak. Boleh saja untuk menetipkan orang yang belum tertib, boleh saja mendewasakan orang yang belum dewasa dengan berbagai liturgi. Tapi intinya ibadah itu tidak lagi dalam satu ruangan. Dalam ruangan ini bukan itu. Tidak. Ibadah dalam ruangan ini harus berlanjut di luar tembok ini. Karena gereja itu saya dan Anda disebut apa? Eklesia. Dipanggil keluar. Sehingga ibadah itu berlangsung terus dan berlangsung dalam kehidupan itu. Ketika nanti kalian dapat berkat di sini, teruskan ibadah itu. Perjanjian Lama mengatakan
Mari kita lihat, kita uraikan bagaimana ketika itu masih bagaimana beribadah itu, di situ masih ada perantara perjanjian lama. Jadi ketika ibadah berlangsung, ada yang disebut bait Allah, tabernakel Musa, dan kita jemaatnya nggak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Imam besar yang dikenal ketika itu, perjanjian lama, ingat bukan sekarang, diikat kakinya. Dia sudah puasa dulu betul-betul, nggak boleh ada dosanya. Berpuasa dulu dia betul-betul. Ketika itu ready, diikat kakinya, dia masuk. Beberapa pengurus pegang tali, diikat, ada kerincing-kerincing. Nanti Bapak Ibu boleh baca di perjanjian lama. Ikat tali, dia harus bunyi cicik, oh masih hidup. Betul. Jadi kalau tidak begitu, nggak ada lagi dia di situ, kita nggak boleh masuk ke dalam itu untuk mengambil mayatnya. Ditarik. Itu dulu. Sekarang ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya, mari kita lihat ayat 25-8. Kita bisa mengerti ayat Keluaran 25 ayat sampai 8. Ayat Keluaran 25 ayat 8. Udah? Kira 25. Nggak ada. Oke. 27. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, apa? Tabir bait suci terbelah sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bumi. Terbelah tabir itu. Artinya ketika Yesus sudah berkorban mati untuk saudara dan saya, kita punya hubungan langsung kepada Tuhan. Gak pakai perantara. Yohanes 12 ayat 1 katakan Anda diberi kuasa. Dimanapun Anda, di mall, di tempat umum, di mobil, di pasar, Anda bisa cengkrama dengan Tuhan langsung. Bisa berdoa sendiri. Gak usah melalui pendeta juga bisa. Karena Anda diberi kuasa. Kuasa kebangkitan itu Anda sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga Anda tidak perlu menunggu-nunggu. Yohanes 1 ayat 12 coba katakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Anak-anak Allah itu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi di garis bawah orang yang percaya kepadanya. Kita nggak perlu lagi orang pakai liturgi yang ngeri-ngeri, seakan-akan hebat. Esensinya nggak ada, pengajaran nggak ada. Anda diberikan kuasa, nggak perlu pakai pastor, berdoa sendiri. Di mana? Di dalam air juga bisa. Nggak usah harus lihat mana barat, mana timur, tempat Israel, enggak. Kapanpun Tuhan Yesus sudah memecahkan tabir pemisah itu. Dikembalikan pada rancangan awal semula. Bagaimana Adam bisa bercengkrama, kita juga bisa bercengkrama langsung tanpa harus pakai pendeta. Anda diberi kuasa. Orang yang percaya kepadanya. Di situ kita harus mengerti sehingga tidak terjebak dalam seremoni-seremoni yang terlalu. Boleh ada liturgi hanya untuk biar kita tertib. Karena Yesus katakan, Yesus datang ke dunia ini bukan menciptakan agama. Yesus datang ke dunia ini, dia nggak ciptakan denominasi, ya, dia nggak ciptakan denominasi, nggak ciptakan agama, nggak ciptakan sinode, nggak ada awal dulu, nggak ada sinode, nggak ada agama. Tuhan Yesus datang kemari
ke dunia ini. John 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. Nobody come to my Father except Through me. through me. Yesus katakan, hanya melalui aku. Bukan melalui sinode, bukan melalui agama. Hubungan dia langsung, dia datang, hanya datang untuk menciptakan relationship. Karena Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18, jemaat aku dirikan di atas Petra, di atas batu karang, bukan di atas agama, bukan di atas denominasi, tapi di atas aku sendiri. Paham gak? Hubungan kita dengan Yesus langsung, hubungan saya, hubungan Bapak Ibu langsung bisa berdoa kepada Tuhan. Ibadah tabernakel bukan lagi bentuk di sini. Baik Allah sudah ada dalam diri Anda, diri Anda sendiri. Sehingga baik Allah itu kita dipanggil keluar untuk menyaksikan ibadah selanjutnya. Ibadah nggak boleh berhenti di sini. Ketika nanti sudah terima berkat, lanjutkan Anda pulang ke rumah, lanjutkan ibadah. Formatnya berbeda, tidak ada liturgi, tidak ada nyanyi, tidak ada lagi perpuluhan, tidak ada apa. Formatnya berbeda, tapi ibadah saudara, formatnya mengasihi istri Anda, mengasihi suami Anda, mengasihi anak Anda, mengampuni segala kesalahan. Itu ibadah di rumah. Ketika Anda masuk kerja, lanjutkan ibadah Anda. Jangan curi waktu, jangan korupsi. Itu ibadah. Ketika ibadah yang paling sulit, bukan di sini saya rasakan. Saya bersaksi. Kalau di sini nggak begitu susah. Yang paling susah ibadah sejati tadi dikatakan bukan di tempat nyanyi kita ini, bukan saya berkhotbah, di tempat umum. Ketika saya drive, tiba-tiba orang menyelonong begitu aja masuk. Saya sakit takut terbunyi apa mas? Langsung dia langsung keluarkan kacanya, berhenti depan saya. Dia langsung tunjukkan jari tengahnya. Itu ibadah yang sejati. Bagaimana kita meresponnya? Tunjukkan Anda sebagai anak Tuhan, anak Allah yang sudah ditebus. Di situ ibadah yang sejati. Paling berat. Oh my God, Tuhan. Kemarin saya tertipu. Sudah lama saya bersaksi kemarin kan. Sudah lama rasul saya katakan rasul saya langsung saya terima. Akhirnya saya mau pergi kerja. Datang surat dari DMP harus smoke check mobil saya kerja. Waktu smoke check yang bintang star, ada kan ada star tuh. Saya pergi. Ternyata ke orang Arab. Orang Arab ini oke smoke check. Oh, you don't pass. Kamu gak lulus. So, you have to fix it the car. So, oke. Bapak-bapak dia diagnosis. Ini ada dua kesalahan. Oke, you have to pay. How much? 350. Saya bayar. Oke. Udah di fixin sama dia. Sama ambil sore. Datang saya sore. Oke, speak. Tapi kamu harus drive dulu 100 mile. Lebih kurang. Dan datang kembali untuk retest. Maksud saya tuh, retest ke DMV. Karena waktu awal itu saya nggak pas. Sehingga dia fix it dulu mobil saya. Sehingga waktu mau kembali retest, itu harus drive 100 mile minimal. Dan saya kembali. Waktu saya kembali, bersama Ibu Gembala. Dia bilang, oh, no, Mr. Henry. Kamu harus fix it ini. Apa namanya yang udah ditulisnya. Sensormu mati loh. Min, apa maksudmu? Kamu sudah bikin ini termasuk sensor. Kamu yang tanda tangani. What are you talking about it? Saya naik. Waktu menilai kamu lihat saya udah bayar sama kamu. Hari ini bisa saya cancel karena saya bayar pakai kredit card kan. Saya bisa cancel. Tapi kamu jangan main-main narik. Waktu saya naik dari keluar sini, Ibu Gembala sudah agak apa? Saya harus katakan nyatanya walaupun saya pendeta. Saya ditipu jelas putra. Waktu naik saya ingat. Saya harus mengkolonasi 2
dunia ini, termasuk kepada orang begitu saya. Tuhan, saya langsung diam berbalik, saya lari ke dinding, saya minta mati sama Tuhan waktu mau naik itu. Saya datang kembali, hey Albert, you know what? Jesus love you. Sambil tangan saya gemetar, Jesus love you. Waktu dia bilang gitu, yes, He died for us. Rupanya dia Kristen juga. Saya dipeluknya, saya peluk-pelukan. Oh, Jesus Daddy, we gonna fix it, okay? Tahu, okay. Nggak usah pikirkan, kami pergi dengan sukacita. Luar biasa itu. Di situ ibadah yang sejati, Bapak Ibu. Kita menahan ini kita apa namanya? Emosi kita. Di situ saya rasakan ini khotbah. Di sini langsung Tuhan praktekkan kepada saya. Hati-hati kita yang berkhotbah. Tuhan itu gak main-main. Keluar dari mulutmu dipraktekkan dalam hidupmu. Benar-benar betul gak apa yang kau katakan kebenaran firman? Kita harus tabah, harus bisa menularkan budaya surga yang penuh damai, yang penuh pengampunan. Itu tugas kita di dunia ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan kuasa kebangkitan sudah tidak ada lagi sengatnya. Kuasa kematian sudah diinjak, ada di bawah kaki kita. Ini dibuktikan oleh muridnya yang utama. Ring 1, Matius pergi ke Afrika. Perhatikan, ini sejarah, ini bukan dari peristiwa. Matius pergi ke Afrika. Dia menginjil, dia membalikkan. Murid-muridnya membalikkan dunia ini dengan Injil. Dia beritakan Injil. Sebelum itu, murid Yesus ada yang pedagang, ada yang pelayan, ada yang mengut cukai. Sebelum ada kebangkitan kuasa kebangkitan, mereka pengecut. Ada yang menjualnya, ada yang menyangkalnya. Mereka pengecut. Yang lain kabur sembunyi. Tapi ketika Tuhan sudah bayar, mereka lihat bagaimana Tuhan mengalami dua fase tadi. Dipisahkan dari kehadiran Tuhan Bapaknya dan kematian fisik. Ada kuasa bangkit. Mereka pergi dengan gagah berani. Mereka tantang itu kematian. Matius berangkat ke Afrika. Hei, ketika dia ditangkap, jangan salibkan aku dengan seperti guruku. Salibkan aku terbalik. Yakobus yang pertama-tama mati martir. Thomas bertanggung jawab ke India. Ketika dia mengajar, dia ditarik, dia ditikam perutnya, dilempar ke tungku api. Bapak Ibu, saya ingatkan, ini penting. Ketika ada kuasa kita, kebangkitan sudah sama kita, maut tidak ada lagi kuasanya. Begitu kita menutup mata, begitu detik itu juga kita ada di pangkuan Bapa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Maut sudah tidak ada kuasanya. Mereka sudah buktikan. Buktikan mereka. Mereka tantang kematian. Mereka tantang Simon orang Saleh pergi ke Eropa. Dia juga dibantai. Mati disalibkan sama seperti yang lain. Bartolomeus, dia dikuliti dagingnya. Dikuliti, disiram pakai air garam. Mereka gak takut. Di detik itu, mereka menutup mata. Di detik itu juga, dia ada di pangkuan Bapa. Karena mereka merasakan hadirat Tuhan. Baik secara nyata ketika Tuhan telah bangkit, mereka berjumpa dengan Tuhan. Ini pesan mereka kepada kita. Jangan pernah takut akan kematian ketika Anda terus berada pada sumbernya. Yohanes 15 ayat 5-6. Ketika kita lengket kepada sumber pokok kehidupan itu, Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar.
Kalian, aku, ranting-rantingnya. Kalian ketika kita tidak lekat kepada pokoknya, kita tidak bisa berarti apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam Api. Mari kita terus lengket kepada sumber kita, yaitu pencipta kita. Karena di ayat 26 dikatakan tadi, mari berfirman Allah, kita ciptakan pada dirinya. Terus kita melekat. Tempat kita bukan di sini. Selagi kita masih di sini, melekatlah, beribadahlah di dalam diri kita, di dalam kelakuan kita, di dalam sikap kita. Karena ibadah itu tidak terkungkung lagi. Kita eklesia panggil keluar, menciptakan bagaimana suasana surga. Karena Anda orang-orang GKI saya percaya, Bapak Ibu ini terpilih, akan disiapkan untuk menularkan budaya surga. Kita sama-sama mengikis agar kita terus serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga orang lain di luar tembok ini melihat ada Yesus dalam diri Pak Hendro, dalam diri Pak Araham, dalam diri Pak Paul dan semua. Itu ibadah yang sejati. Tuhan berkati. Amin. Saya minta Pak